Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya. Kemarin kita sudah bahas perbedaan DNA dengan RNA. Sekarang kita akan lihat bagaimana sebenarnya struktur kimia yang kita bahas kemarin, DNA, RNA. Kemarin kita baru jelaskan bagaimana zat kimianya, komposisinya. Sekarang strukturnya, ya. Yang namanya DNA, kepanjangannya kemarin, deoksiribosa nukleat acid, kadang ditulis dengan ADN. Kemarin itu mengandung fosfat. Fosfat itu digambarkan dengan bentuk bulat. Lalu mengandung gula, namanya gula deoksiribosa. Dalam kimia, ribosa itu adalah senyawa dengan jumlah C5, makanya ini dibuat ada segi 5. Yang ininya adalah C1, ya. Kemudian ini adalah C2, di sini adalah C3, lalu di sini adalah C4. Ini nanti ke atas ada lagi, ada C yang kelima. Ini makanya segi 5 ya, dari nama ribosanya. Lalu nanti dalam struktur kimia DNA ada yang kita kenal dengan nama basa nitrogen, yang biasanya digambarkan dengan bangunan seperti ini, ya. Kemudian ini semuanya berikatan. Yang fosfat ini berikatan dengan C yang kelima dari deoksiribosa. Lalu yang C pertamanya berikatan dengan basa nitrogen, ya. Kita ingatkan lagi, yang bulat ini tadi PO4, yaitu fosfat. Sementara yang segi 5 ini adalah gulanya. Sesuai dengan namanya, gula deoksiribosa. Kemudian yang ini kemarin dinamakan basa nitrogen, singkat N, ya. Ini struktur kimianya demikian. Kalau Adik lihat video sebelum ini, itu yang namanya basa nitrogen ada dua kelompok, ada kelompok purin, ada kelompok pirimidin, dan DNA sendiri memiliki rantai ganda. Nah, misalkan ini rantai pasangannya, ya. Nah, ini seperti ini. Jadi makanya purinnya berpasangan dengan pirimidin tuh di sini secara struktur kimia. Lalu ini sama disambungkan lagi dengan gula segi 5 dan posisinya terbalik. Memang begitu, ya. Posisinya terbalik sehingga makanya rantainya jadi bisa berpilin karena posisi gulanya juga terbalik. Berarti sama ya, di sini C1 tempat basa. Jadi kesimpulannya zat-zat yang lain pada ribosa itu berikatan pada rantai yang ganjil. Ini 4, ini 5. Yang C1-nya dengan basa, C3-nya dengan fosfat. Nah, seperti itu. Jadi ini beberapa malah ditanya mungkin ya sama gurunya. Basanya di C berapa? C1. Fosfatnya di mana? Bisa di C5, bisa di C3. Kalian tentu ingat kemarin bahwa rantai DNA ada kode 53. Nah, itu adalah maksudnya ini. Posisi fosfat pada C yang kelima itu kalau dikodekan angka 5. Kalau 3 berarti posisi fosfat pada C yang ketiga. Yang kalau di sini 5, maka karena terbalik rantai pasangannya nanti 3. Dan kalau dia 3 tentu nanti 5, ya. Oke. Lalu kita sekarang ke basa nitrogen ya. Basa nitrogennya kemarin adik-adik masih ingat bahwa pada DNA ada yang namanya citosin, guanin, timin, adenin. Yang citosin diinisialkan dengan C, itu pasangannya dengan guanin. Antara citosin dengan guanin ini mengandung ikatan. Di sini kita gambarkan dengan titik-titik. Ada titik 3, 1, 2, 3 ya, dan titik-titik. Kenapa? Ini ikatannya lemah. Namanya ikatan hidrogen. Sehingga mudah lepas memang. Jadi rantai DNA itu bisa terbuka. Maka
Citosin dan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen. Tiganya dari mana? Ini 1, 2, 3. Makanya distrukturkan bersudut begini, menggambarkan ada 3 ikatan hidrogen. Bukan ikatan cinta ya. Oh, yang nonton. Ya, 3 ikatan hidrogen. Kemudian ini masih disambung lagi ya. Ini masih disambung lagi. Di sini nanti ada fosfat lagi. Udah muncul fosfat lagi. Lalu tentu ada gulanya lagi. Sama, masih segi 5. Kemudian ada basanya lagi. Kita ganti struktur basa berikutnya. Karena ingat kemarin basa nitrogen itu ada ini ya, ada 4 macam ya. Nah ini sama, ini berikatan dengan C yang kelima, maka yang di sini berikatan malah dengan C yang ketiga. Jadi kalau di sini 5 pasti ujungnya 3. Nanti ini 5 lagi, nanti di sini 3 lagi. Ini dengan C1 sama dengan di atas. Lalu ini dengan basa lagi. Nah ini agak berbeda ya bentuk basanya, tidak bersudut. Kemudian ini gambar gulanya lagi. Nah di sini fosfatnya lagi. Jadi memang terbalik. Kalau di sini 5, kalau di sini 3, maka fosfat berikutnya berikatan pada C yang kelima. Tentu fosfat ujung sininya berikatan pada C yang ketiga. Ini tetap di C1. Jadi fosfat yang berganti-ganti 3, 5, 3, 5, 3, 5. Ya, seperti itu. Nah, ini di sini ada ikatan hidrogen antara 2 basa nitrogen ini. Ini adalah untuk basa nitrogen adenin dengan timin. Jadi kesimpulannya untuk adenin dengan timin memiliki 2 ikatan hidrogen. Jadi yang terlemah di antara berdua ini tentu saja antara A dengan T. Ini paling lemah di antara berdua. Sebuah gen jika Cg-nya lebih banyak komposisinya dibanding AT, maka secara kimia gen yang seperti itu akan lebih susah terurai karena lebih banyak Cg. Misalkan ada bakteri ya yang dibuat di suhu 100 derajat dia masih hidup. Itu tandanya DNA-nya memiliki kandungan Cg paling banyak. Karena punya 3 ikatan hidrogen. Itu secara kimia ada ngaruhnya. Kemudian pada DNA nanti jika ini ya, ini nanti diistilahkan juga. Nah, ini 3 set ini ya. Kesenggol. Maaf. Nah, nggak lihat-lihat. Ini. Nah, adik-adik lihat ya. Fosfat gula basa. Ini juga fosfat gula basa. Kemudian ini juga fosfat gula basa, fosfat gula basa. Maka 3 set ini dinamakan dengan satu nukleotida. Ini diistilahkan dengan satu nukleotida. Dinamakan satu nukleotida, ya. Itu disebut satu nukleotida. Maka kalau misalnya kita hitung, ini ada berapa nukleotida sih? Ya tinggal adik-adik hitung. Ini 1, ini 2, 3, 4. Gampangnya hitung basanya aja. Karena satu basa satu nukleotida. Kalau hitung ini bisa juga sih, tapi lebih mudah ini ya yang di tengah kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4 nukleotida. Dan satu buah gen itu ada 1900 nukleotida. Wow, ini bisa panjang nih ke bawah. Ya. Kemudian ada lagi istilah nukleosida ya, istilah nukleosida. Istilah nukleosida ini berarti yang ini nggak pakai fosfat. Jadi kalau dia nggak pakai fosfat, nah cuma begini, nih, nggak ada fosfatnya, maka ini dinamakan satu
nukleosida. Ya, jadi bisa nggak Mbak kita bilang DNA itu kumpulan nukleosida? Bisa. Bisa nggak Mbak kita bilang DNA itu kumpulan nukleotida? Bisa, karena kan memang kumpulan. Maka lebih banyak istilah mana muncul di soal polinukleosida atau polinukleotida? Lebih sering polinukleotida. Poli artinya banyak, nukleotida ya kumpulan nukleotida. Nukleotida ya nukleotida gitu ya. Poli artinya banyak, berarti ini adalah kumpulan-kumpulan nukleotida. Jadi DNA itu suka dinamakan juga dengan nama polinukleotida, kumpulan-kumpulan nukleotida. Ya, itu untuk struktur kimia DNA. Ya, sekarang kita lihat struktur kimia dari RNA ya. Sekarang kita lihat struktur kimia RNA. Nanti ada yang mengistilahkan dengan ARN ya, kemarin ya. Kita ingat di video sebelumnya RNA atau ARN itu bedanya dengan DNA adalah dia rantainya tunggal. Ya udah, berarti kita gambarkan cuma sebelah. Kita gambarkan cuma sebelah. Nah, ini seperti ini. Ini tadi basanya ya. Kemudian di sini ada fosfatnya lagi. Ini berarti gulanya lagi. Kemudian ini ya, kemudian ini fosfat lagi. Ya tinggal kita bikin sebelah aja ya. Nggak ada pasangan rantainya kayak DNA tadi. Oh, ya. Ya. Nah, kemudian kita sambung. Ingat ini tadi pada C5, ini C1, di sini C3. Ini 5, ini C1, ini 3 lagi, di sininya 5, ini C1, pokoknya diganjil 1, 3, 5 ya. Jadi dia cuma sebelah. Kemudian perbedaannya adalah di sini, yang tadi harusnya timin, di sini urasil. Yuk kita lihat ya yang tadi ya. Ya nanti adik-adik bisa bandingkan. Nah, ini tadi ya si timin. Kalau di sini yang bengkok kayak gini, ini adalah urasil. Jadi sisanya sama. Jenis gulanya, oh ya maaf, aduh, oke. Ya, jadi sama-sama ini mengandung fosfat. Ini PO4-nya sama. Kemudian ini gulanya sama, ini jenisnya aja. Lalu ini basa N-nya. Ini tadi adalah sitosin. Nah, ininya yang urasil ya, harusnya timin. Kemudian ini adalah guanin. Ini adalah timin. Jadi secara rumus bangunnya mirip, hanya dia tidak punya pasangan seperti yang di sini. Nah ya, ini punya pasangan, ini jomblo ya, double D, double, ini single sendiri ya. Oke, itu aja perbedaan struktur rantai kimia DNA RNA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.